pagi adik-adik, apa kabarnya? Kak Gina berharap adik-adik bersama papa, mama, sekeluarga semua dalam keadaan sehat dan baik. Adik-adik, pagi ini kakak mau mengajak kita semua sama-sama menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Kita akan nyanyi dengan semangat ya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita mau bersama-sama berdoa. Adik-adik ikutin kakak ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami. Terima kasih kami boleh bernyanyi dan mendengarkan cerita di sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Tuhan sudah menjaga kita sepanjang malam ketika kita tidur. Tuhan juga menciptakan matahari yang bersinar terang, burung-burung yang dapat berkicau, bunga-bunga yang indah-indah, dan banyak lagi. Bahkan Tuhan mau mati di salib dan bangkit untuk menyelamatkan kita semua, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan kakak, menyelamatkan papa, mama, dan semua orang yang percaya. Tuhan Yesus sayang pada kita. Hari ini kakak mau mengajak kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita juga mau sayang sama orang-orang lain. Kita mau sayang sama kakak, kita mau sayang sama adik, kita juga mau sayang sama teman-teman kita semua. Gimana caranya sayang sama teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ya betul, caranya kita tidak bertengkar dengan mereka dan kita mau berbagi dengan teman-teman. Hari ini kakak mau mengajak kita menyanyikan lagu Ku Suka Berbagi Dengan Temanku. Suka berbagi, ku suka berbagi, berbagi
kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Ruth. Sebelum kita berdoa, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Ikutin kakak ya. Mendengarkan cerita. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, kan adik-adik sudah bernyanyi bersama Kak Gina. Sekarang di sini Kak Ruth akan bercerita untuk adik-adik. Tapi sebelum adik-adik mendengar cerita, kita semua berdoa bersama ya. Semuanya adik-adik kelipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan mau mendengarkan cerita. Tuhan kiranya pimpin kami agar kami dapat mengerti dan mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kemarin kita kan sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian kita juga sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah adik-adik, meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan kita ya. Tuhan Yesus masih ada di sini untuk menolong dan menjaga kita. Nah, tapi adik-adik, dulu waktu pertama kali Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus bingung banget adik-adik. Aduh, gimana ya kalau Tuhan Yesus naik ke surga? Nanti siapa yang nolongin kita lagi? Siapa yang menemani kita? Siapa yang akan membacakan firman untuk kita? Udah gak ada lagi. Tapi Tuhan Yesus bilang ke mereka adik-adik, jangan takut. Aku mungkin sudah tidak bersama-sama lagi dengan kalian, tapi aku akan menurunkan Roh Kudus yang akan tinggal dalam hati kalian untuk menolong, untuk menemani, untuk menjaga kalian setiap hari. Wah adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus lega sekali rasanya. Mereka senang. Kemudian mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus ke banyak orang. Nah, banyak orang yang mendengar cerita tentang Tuhan Yesus menjadi percaya. Mereka datang ke murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bilang, aku juga mau percaya loh sama Tuhan Yesus. Aku mau hidupnya berubah. Aku gak mau lagi berbuat jahat. Aku mau berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, sejak itu adik-adik, mereka sering sekali berkumpul bersama di gereja. Mereka berkumpul untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, sama seperti adik-adik kalau sekolah minggu. Nah, benar saja adik-adik, sejak itu hidup mereka berubah. Yang tadinya bermusuhan, sekarang jadi berteman. Yang tadinya suka berbuat jahat,
sekarang jadi orang baik. Mereka semua suka memberi, suka menolong. Mereka semua mengasihi satu dengan yang lainnya. Padahal adik-adik, kadang-kadang mereka tinggal punya uang. Kadang-kadang baju mereka pun gak bisa ganti karena bajunya sudah lama, sudah robek-sobek. Mereka gak punya uang untuk ganti. Mereka gak punya makanan. Mereka bukan orang kaya adik-adik, tapi mereka selalu senang membantu orang lain meskipun mereka hidupnya pas-pasan. Nah, adik, ada satu orang yang hidupnya juga sudah berubah. Namanya Barnabas. Barnabas ini melihat orang-orang miskin di gereja. Kemudian dia berpikir, wah, orang-orang di gereja baik-baik sekali ya. Mereka ini bajunya lusuh, sobek-sobek. Mereka ini susah makannya. Mereka gak punya uang, tapi mereka selalu suka membantu. Mereka tidak pernah pilih-pilih orang untuk membantu. Mereka selalu menolong orang dan memberi orang yang lebih susah daripada mereka. Wah, aku bisa berbuat apa ya? Aku juga mau seperti itu. Aku juga mau berbagi. Gitu adik-adik, Barnabas berpikir. Nah, Barnabas ini punya ladang adik-adik. Ladangnya luas sekali, besar sekali ladangnya. Hijau-hijau, subur. Nah, suatu hari waktu Barnabas sedang berjalan-jalan di ladangnya, kemudian Roh Kudus yang tadi sudah diturunkan Tuhan dan tinggal dalam hati kita membuat Barnabas jadi berpikir, ladangku ini kan luas ya, subur-subur, hijau lagi. Kalau aku jual, pasti laku dan uangnya banyak. Nah, uangnya nanti bisa aku pakai untuk membantu orang-orang miskin di gereja. Wah, terus benar saja adik-adik. Barnabas kemudian menjual ladangnya yang luas dan uangnya semua diberikan ke gereja untuk membantu orang-orang miskin. Wah, adik-adik bayangkan rasanya jadi orang-orang di gereja. Wah, mereka senang sekali. Wah, kita dapat uang dari Barnabas. Barnabas baik sekali mau membantu kita. Sekarang kita bisa beli makanan. Sekarang kita bisa beli kebutuhan kita sehari-hari. Kita bisa beli baju, mengganti baju kita yang sobek-sobek. Adik-adik mereka senang sekali. Mereka berterima kasih sama Tuhan. Mereka berterima kasih ke Barnabas yang sudah menolong mereka. Mereka bersuka cita. Nah, Barnabas juga senang adik-adik. Wah, ternyata menyenangkan ya membantu orang lain. Aku senang sekali bisa membantu teman-temanku di gereja. Meskipun aku sudah tidak punya ladang yang luas lagi. Mereka semua saling mengasihi satu dengan yang lain adik-adik. Nah, yang paling senang tentunya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang sekali melihat murid-muridnya saling mengasihi dan membantu satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, seperti Barnabas, kita juga harus saling mengasihi dan memberi ya. Tuhan Yesus sayang sekali loh sama kita. Sampai Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa adik-adik, menebus dosa mama papa, menebus dosa Kak Ruth, dan menebus dosa semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, makanya sekarang adik-adik juga harus belajar mengasihi dan berbagi kepada orang lain. Tuhan Yesus ingin kita seperti Barnabas yang mau memberi apa yang kita punya untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Adik-adik Karu tahu, adik-adik gak punya ladang yang luas seperti Barnabas untuk dijual. Tapi gak apa-apa, adik-adik bisa memberi dari apa yang adik-adik punya. Misalnya, adik-adik punya makanan, adik-adik bisa berbagi makanan. Tahu, adik-adik bisa berbagi mainan. Waktu bermain bersama kakak, bersama adik, bersama teman. Jadi bisa bermain bersama dan tidak berebut mainan. Adik-adik bisa berbagi dengan apapun yang adik-adik punya. Dan yang pasti Tuhan pasti senang sekali kalau adik-adik berbagi. Siapa yang mau berbagi? Kakak yakin semua adik-adik mau berbagi karena adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, adik-adik, di Alkitab dituliskan juga loh, kita harus saling berbagi. Kita baca sama-sama ayat hafalan kita hari ini ya. Ayat hafalan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 16a.
Bersama kakak, kita baca bersama. Janganlah kamu lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Kita ulangi sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 16a. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Hebat adik-adik. Nah, sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang baru saja kami dengar. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mau berbagi dan mengasihi teman-teman seperti orang-orang di gereja dan Barnabas. Biarlah Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam hati kami dan menolong dan menjaga kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.